Assalamualaikum. Hai anu nanggro. Kisah keturunan Raja Ubid di pedalaman Rimba, Aceh. Hidup terisolir selama puluhan tahun di tengah hutan membuat keturunan Raja Ubid tak tersentuh peradaban modern. Mereka yang dulunya melarikan diri dari kejaran Belanda dari Kemala Tangsi ke pedalaman pucuk Gunung Hitam. Ironisnya, mereka baru mengetahui jika Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945. Bahkan sampai saat ini ada di antara mereka yang tak pernah makan garam, takut turun gunung karena menganggap negeri masih dikuasai Belanda. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus channel Berbagi Info. Raja Ubid adalah Raja Kemala Tangsi, Aceh Pedia, yang membawa pengikut dan keturunannya ke Gunung Hitam di gugusan Bukit Barisan di Nagan Raya untuk menghindari kejaran penjajah Belanda. Mereka hidup tradisional mengandalkan kemurahan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka hidup dalam peradaban yang nyaris tanpa sentuhan modernisasi. Saat ini ada 50 kepala keluarga yang menempati 50 rumah di hulu sungai Krung Tripa di pegunungan itu. Mereka dipimpin oleh Tengku Nyak Raja Kemala, keturunan langsung dari Raja Ubid. Tengku Raja Kemala adalah raja tanpa mahkota dan kursi kerajaan di wilayah yang berbatasan dengan Aceh Tengah dan Pidi Jaya itu. Saking sederhananya, Tengku Raja Kemala kerap tampil berbusana hitam tanpa alas kaki dengan kepala dililit kain hitam. Warga yang dipimpin Tengku Raja Kemala tak kalah tradisionalnya dan hidup alamiah di hutan rimba. Malahan hingga kini ada warga yang tidak makan garam karena tidak turun gunung. Selain 50 rumah yang berada di puncak Gunung Hitam itu, komunitas turunan Raja Ubid yang sudah menikmati perubahan alias modernisasi membuka pemukiman baru di Gunung Kong. Jarak tempuh dari Gunung Kong ke pucuk Gunung Hitam memakan waktu 2 hari 2 malam berjalan kaki. Jalannya hanya setapak dan melintasi bebatuan juga hutan rimba. Ironisnya, kehidupan warga pedalaman yang dulunya melarikan diri dari kerajaan Belanda dari Kemala Tangsi Pedia ke pedalaman pucuk Gunung Hitam ini baru mengetahui kalau Indonesia merdeka semasa Gubernur Ibrahim Hasan, atau tepatnya tahun 1985. Kala itu Ibrahim Hasan meminta mereka untuk turun gunung. Seusai bertemu gubernur, rumah bantuan pun diberikan. Makanya sebagian komunitas keturunan Raja Ubid berada di Gunung Kong. Sebagian turunan kedua Raja Ubid lainnya masih bertahan di pedalaman dan hidup apa adanya yang bersumber dari hutan. Kami menanam pisang, kedelai, singkong, durian dan juga padi untuk makan sehari-hari. Tugas Tengku Raja Kemala, anak dari kelima Raja Ubid. Kebencian terhadap penjajah itulah makanya siapapun yang berkunjung ke pucuk Gunung Hitam tampilannya tidak boleh menyerupai kafir. Hingga kini mereka belum mau menerima kemajuan teknologi sehingga tidak ada televisi apalagi handphone. Tingkat kewaspadaan mereka masih tetap tinggi dan berbekas hingga saat ini. Pandangan matanya lebih sering ditujukan ke bawah, namun ekor matanya kerap mengawasi, seolah dalam kesiapsiagaan penuh alias penuh kecurigaan terhadap orang asing. Meski Indonesia telah merdeka 70 tahun, namun keturunan Raja Ubid masih ada rasa ketakutan kalau Belanda kembali mengejar mereka. Warga pedalaman keturunan Raja Ubid pun terbiasa menikmati dan memanfaatkan hasil hutan, tetapi tidak merusak hutan. Begitu kata mereka. Kesibukan pagi pun dimulai. Pihak lelaki bekerja ke ladang, sementara sang perempuan disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, meski sesekali ikut membantu suami.
Malam tiba, giliran anak-anak belajar mengaji dengan lampu penerangan seadanya, dan itulah satu-satunya pendidikan yang mereka terima. Dikarenakan semenjak zaman penjajahan Belanda tidak ada sekolah, apalagi guru yang mengajar mereka baca tulis. Sebenarnya ada anak-anak yang bisa baca tulis, namun hanya sedikit. Mereka bisa baca tulis itu ketika turun gunung dan menyaksikan sepupu mereka yang berada di Gunung Kong atau Blang Tripa sudah biasa membaca dan menulis, sehingga yang turun gunung ini pun meminta diajarkan baca tulis. Diakui Tengku Raja Kemala, masyarakat yang berada di Gunung Hijau atau Klung Hitam tidak pernah merasakan bangku sekolah. Mereka bisanya mengaji karena hanya ada guru mengaji di pedalaman tersebut. Keturunan Raja Obid yang telah bermukim di Gunung Kong atau yang telah berdomisili di Alubili, pemukiman di tepi jalan Nagaraya Melabuh, mereka telah menerima modernisasi. Mereka dilarang atau terlarang turun hingga menyeberang Sungai Tripa atau yang saat ini disebut Gunung Kong. Bisanya kami turun gunung sebatas Blang Tripa, tempat sebagian warga lainnya membuka pemukiman baru, di mana pemerintah Aceh membangun rumah bantuan untuk keturunan Raja Obid di sana tugasnya. Beberapa di antara keturunan Raja Obid atau yang mengikuti orang tua Raja Obid, Raja Tampu, lari dari kejaran Belanda, memang ada yang bermukim di Gunung Kong. Nah, terangnya ketika mereka telah menyeberang sungai itu, maka dianggaplah bahwa mereka telah melanggar petuah orang tua, namun tidak diserta-merta dikucilkan. Selain pendidikan yang tidak ada sama sekali kecuali mengaji, apabila berobat pun masyarakat hanya ke dukun setempat yang meramu obat-obatan yang dari tanaman di sekitar hutan. Menurut Tengku Raja Kemala, sama dengan sekolahan, maka tidak ada perawat atau menteri yang dipercaya masyarakat untuk mengobati sakit mereka. Biasanya sakitnya yang diderita pun hanya seputar gatal-gatal atau penyakit kulit, sakit perut, sakit kepala, luka-luka digigit serangga atau luka gores. Tidak ada sakit yang aneh-aneh seperti penyakit orang kotaan. Tambah Tengku Saudi, sepupunya Tengku Raja Kemala yang sudah lama bermukim di kota Banda Aceh. Dituturkan Tengku Saudi, sebagian besar keturunan Raja Obid mulai terkontaminasi kemajuan atau modernisasi, tetapi tidak sedikit pula yang masih bertahan dengan kehidupan alamiah di tengah hutan rimba. Keteguhan masyarakat yang masih bertahan di Gunung Hijau atau Hulu Klung Hitam dikarenakan masih mempertahankan petuah orang tua agar tidak melewati daerah terlarang. Tengku Raja Kemala baru 3 kali turun ke ibu kota provinsi. Pertama kali ketika diundang Gubernur Ibrahim Hasan tahun 1980 semasa konflik, dan ketiga mengunjungi Wakuf. Saya mengundang Tengku Raja Kemala kemari meminta kepadanya agar ikut mengawasi pembangunan bantuan rumah juga yang lainnya. Setelah berbicara panjang lebar dengan Wakuf di ruang kerjanya, Wakuf pun berkata kepada Tengku Raja Kemala mau membelikan sepatu atau sandal untuknya. Sambil tersenyum, Tengku Raja Kemala mengiyakan, tetapi setelah sampai di pucuk Gunung Hitam akan dilepaskan kembali. Ketika disinggung senjata apa yang mereka miliki, Tengku Raja Kemala mengungkapkan mereka masih menyimpan pedang panjang peninggalan semasa perang dulu. Jumlahnya pun termasuk banyak, begitu juga rincung. Sedangkan pistol Aceh telah diserahkan ke Polsek setempat ketika damai MOU Helsinki yang lalu. Padahal kata Wakuf, pistol itu merupakan senjata orang Aceh dari abad ke-15 dan sangat disayangkan senjata zaman dulu itu tidak diserahkan kepada museum. Ketika Raja Kemala melihat foto dirinya di koran ini, ia dengan seksama memperhatikan. Lama matanya tidak berpindah dari koran tersebut. Entahlah apa yang ada di pikirannya, tetapi sebuah senyum pun tersungging di bibirnya tak kala sepupunya mengatakan dia telah masuk koran. Beberapa kali dicobanya memegang koran itu, senyum pun kembali tersungging. Terima kasih. Wassalam.